Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia Ilmi Soebatul Islamiyah dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu keterangan pola interaksi desa dan kota. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama faktor pendorong interaksi desa dan kota, yang kedua dampak negatif dari interaksi desa dan kota, yang ketiga teori pola interaksi desa dan kota. Yang pertama saya akan menjelaskan faktor interaksi desa dan kota. Berikut penjelasannya, yaitu saling melengkapi atau disebut pula regional complementary. Adalah kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda dihasilkannya. Misalnya wilayah Indramayu merupakan penghasilan padi, sedangkan wilayah Subang merupakan penghasilan sayuran. Yang kedua yaitu kesempatan untuk berintervensi. Penjelasannya adalah antar ruang, salah satu syarat dari terjadinya hal tersebut adalah kesempatan antara atau interfering opportunity. Maksud dari hal tersebut adalah adanya alternatif yang bisa digunakan oleh suatu ruangan untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari kesempatannya antara lain adalah biasanya ruang A akan berinteraksi dengan ruang B untuk memenuhi kebutuhannya. Tiba-tiba ada ruang C yang berada di antara ruang A dan B yang juga bisa digunakan oleh ruang A untuk memenuhi kebutuhannya. Ruang C ini disebut dengan wilayah intervensi karena kehadirannya akan mengurangi intensitas interaksi antar ruang yang sebelumnya sudah terjalin antara ruang A dan ruang B. Karena ini ruang A bisa menggunakan ruang B dan juga ruang C. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu kemudahan pemindahan dalam ruang. Kemudahan transfer atau spatial transfer ability merupakan salah satu faktor yang menyebabkan interaksi antar wilayah. Penjelasannya yaitu, interaksi antar wilayah adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Interaksi antar wilayah dapat disebabkan karena adanya beberapa kondisi. Contohnya, kemudahan transfer atau pemindahan antara ruang adalah seorang penjual dari wilayah A menjual barang dagangannya ke wilayah B. Karena kondisi jalan yang lebih bagus, wisatawan dari Jakarta banyak yang berkunjung ke kota Bandung karena mudahnya aksesibilitas ke kota tersebut. Kemudahan transfer atau spatial transfer ability merupakan salah satu faktor yang menyebabkan interaksi antar wilayah. Lalu penjelasan berikutnya yaitu interaksi antar wilayah adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Interaksi antara wilayah dapat disebabkan karena adanya beberapa kondisi. Kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah adalah regional complementary, yaitu kondisi saling melengkapi antara wilayah. Lalu spatial transfer ability, kemudahan transfer antar ruang. Selanjutnya ada intervening opportunity, yaitu kesempatan antara. Selanjutnya nomor 2, yaitu dampak positif dan negatif dari interaksi desa dan kota. Dampak positif kota dalam interaksi kota dan desa. Yang pertama, kota mendapatkan kebutuhan bahan pangan dari desa. Kedua, kota mendapatkan tenaga kerja dari desa. Yang ketiga, kota mendapatkan keuntungan dari layanan yang disediakan kepada desa. Ada pula dampak negatif kota dalam interaksi kota dan desa. Yang pertama, timbulnya pemukiman kumuh di perkotaan. Yang kedua, banyaknya pengangguran yang datang ke kota. Yang ketiga, munculnya polusi di kota. Lalu berikut ada dampak positif desa dalam interaksi kota dan desa. Yang pertama, kualitas pendidikan penduduk desa meningkat. Kedua, aksesibilitas wilayah lebih tinggi. Ketiga, kesenjangan ekonomi wilayah berkurang. Keempat, kepedulian terhadap lingkungan berbasis kearifan lokal. Kelima, kebutuhan barang yang tidak dihasilkan di desa dapat terpenuhi. Keenam, jiwa kewirausahaan masyarakat desa meningkat. Dan yang ketujuh, koperasi dan organisasi sosial lebih berkembang. Ada pula dampak negatif desa dalam interaksi desa dan kota. Yang pertama, memudarnya kehidupan agraris. Yang kedua, meningkatnya konsumerisme. Yang ketiga, tenaga kerja produktif berkurang. Yang keempat, terjadi alih fungsi lahan. Dan yang kelima, budaya khas desa makin memudar dan hampir tidak ada.
Kita lanjut ke rumus teori pola interaksi desa dan kota. Yang pertama, teori gravitasi atau kekuatan interaksi, yang dimana rumusnya IAB sama dengan K kali PA kali PB per dalam kurung DA kali B pangkat 2. Dan keterangannya IAB sama dengan kekuatan interaksi antar wilayah A dan B. Lalu K, angka konstantan empiris nilainya 1. Selanjutnya PA, jumlah penduduk wilayah A, PE, jumlah penduduk wilayah B, dan D, A kali B, jarak wilayah A dan wilayah B. Selanjutnya yang kedua, teori titik henti. Rumusnya DAB sama dengan DAB per 1 tambah PR per PK. Keterangannya DAB, jarak lokasi ideal dari PA. DAB, jarak antara dua kota. PB, jumlah kota B dalam kurung wilayah dengan jumlah penduduk lebih kecil. PK sama dengan jumlah kota K dalam kurung wilayah dengan jumlah penduduk lebih besar. Yang ketiga ada teori grafik atau dalam kurung indeks konektivitas, yang dimana rumusnya B sama dengan E per V. Keterangannya B sama dengan indeks konektivitas, E jumlah jaringan jalan, V yaitu jumlah kota. Itulah materi yang telah saya sampaikan tentang pola interaksi desa dan kota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.